Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku menghafal dari Nabi SAW 2 bejana ilmu. Untuk 1 bejana sudah saya sampaikan kepada kalian. Untuk bejana yang kedua, andai saya sampaikan kepada kalian maka kepalaku akan dipenggal. Hadis riwayat Bukhari 120. Andai aku sampaikan semua yang pernah aku dengar dari Nabi SAW, tentu kalian akan melempariku dan kalian tidak akan mendebatku. Hadis riwayat Ahmad 10959 disahihkan Syu'aib al-Arnaud. Apakah ini yang disembunyikan Abu Hurairah? Wallahu a'lam. Nabi memang pernah menceritakan segala hal peristiwa besar yang bakal terjadi di masa mendatang. Waktu itu sehabis Isya Nabi memberi pengajian tak seperti biasa. Isinya mengenai kejadian-kejadian penting yang akan terjadi di masa mendatang sampai hari kiamat. Tidak ada seorang pemimpin pun di masa mendatang yang memimpin 300 orang atau lebih, kecuali aku diberitahukan nama dan ciri-cirinya. Begitu mafhum Nabi. Seorang sahabat berkata, kami malam itu berkompetisi adu hafalan tentang nubuah-nubuah Nabi itu. Kami tak sanggup menghafal semua nama-nama itu. Mungkin karena nama-nama non-Arab dan lokasi kejadiannya yang futuristik. Sebut misalnya Nabi pernah menyebut Jerman atau Jerman, Hitler, Rusi atau Rusia dan lain-lain. Para sahabat masih enteng menghafal nama-nama seperti Anwar Sadat, Saddam, Nasir dan lain-lain. Atau lokasi seperti Mesir, negeri Isra Mi'raj, Palestina Israel, Bani Israel dan lain-lain. Hal itu terungkap di sebuah manuskrip kuno. Belum lama ini telah ditemukan manuskrip tentang nubuah masa depan ini di Turki. Bahkan konon sebenarnya Nostradamus juga mencontek sebagian nubuah hadis, sehingga ia bisa punya ramalan-ramalan yang benar-benar terjadi. Ini adalah cuplikan perkataan Nabi di manuskrip yang ditulis ulang oleh peneliti berjudul Salam wa Harfi Akhir Zaman Arab. Perang akhir zaman adalah perang dunia, yakni kali ketiga sesudah 2 perang besar sebelumnya. Banyak sekali yang mati di dalamnya. Perang dikobarkan oleh seorang laki-laki yang merupakan kucing besar di negeri gelas dan mahkota di kepala. Sementara perang kedua dikobarkan oleh seorang laki-laki yang nama panggilannya adalah Tuan Besar dan seluruh dunia memanggilnya Hitler. Riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah menjelang maut berkata, dalam rangkaian hitungan hijrah sesudah 1300 tahun dan mereka mengikat perjanjian yang di situ Raja Roma melihat bahwa perang semesta dunia pasti terjadi. Allah menghendaki terjadinya perang dan waktu tidak berjalan tanpa perjanjian dan perjanjian. Lalu berkuasalah seorang laki-laki dari negeri yang bernama Jerman bernama Al-Hir. Ia ingin menguasai seluruh dunia, memerangi semua bangsa di negeri-negeri salju dan kebaikan. Ia bergerak dengan murka Allah. Sesudah beberapa tahun api menyala, ia ingin membunuh rahasia Ar-Rusi atau Ar-Ru. Dalam rangkaian hijrah sesudah 1300 tahun, terhitung 5 atau 6, Mesir diperintah oleh seorang laki-laki yang dipanggil dengan Nashir, yang disebut bangsa Arab sebagai sang pemberani dari Mesir. Allah membuatnya hina dalam perang, dan ia tidak memperoleh kemenangan. Kemudian Allah menghendaki Mesir memperoleh kemenangan di bulan-bulan yang mereka cintai, dan itu adalah untuknya. Mesir diterima sebagai pemelihara Al-Bait dan Arab, dengan seorang laki-laki bernama Sada, ayahnya Anwar. Akan tetapi, ia berdamai dengan pencuri Masjid Al-Aqsa di negeri Al-Hazin. Di Irak, muncul seorang laki-laki yang bertindak sewenang-wenang dan Sufyani. Di salah satu matanya terdapat tanda sedikit kemalasan, namanya As-Sadam, yakni penghancur orang-orang yang bersekutu untuk menentangnya di Kuwait kecil yang dimasukinya. Ia adalah Mahdun. Tidak ada kebaikan bagi Sufyani kecuali dengan Islam. Ia baik dan buruk dan kecelakaan bagi pengkhianat Al-Mahdi yang terpercaya. Dalam rangkaian hijrah 1400 tahun dan hitungan 2 atau 3, Al-Mahdi Al-Amin keluar dan memerangi seluruh dunia dan menghimpun orang-orang sesat dan dimurkai Tuhan dan orang-orang yang terseret dalam kemunafikan di bumi Isra dan Mi'raj di tepi Bukit Majidun. Dalam perang itu keluar seorang ratu dunia, pelaku makar dan pelacur, namanya Amerika. Ia menggoda dunia waktu itu dalam kesesatan dan kekafiran. Sementara itu Yahudi dunia saat itu berada di tempat paling tinggi. Mereka menguasai seluruh Al-Quds dan Al-Madinah Al-Quddasah, kota yang disucikan.
Semua negeri datang dari laut dan udara, kecuali negeri salju yang menakutkan dan negeri panas yang menakutkan. Al-Mahdi melihat bahwa seluruh dunia melakukan makar buruk kepada dirinya. Dan ia melihat bahwa makar Allah lebih hebat lagi. Ia melihat bahwa seluruh alam Tuhan berada dalam kekuasaannya. Akhir dari perang itu ada di tangannya dan seluruh dunia merupakan pohon yang dimilikinya dari dahan hingga ranting-rantingnya. Di tanah Isra dan Mi'raj terjadi perang dunia yang di situ Al-Mahdi diberi peringatan kepada orang-orang kafir bila mereka tidak mau keluar. Maka orang-orang kafir dunia berkumpul untuk memerangi Al-Mahdi dalam pasukan yang besar yang belum pernah dilihat sebelumnya. Dalam kelompok kekuatan Yahudi Al-Khazar dan Bani Israel masih terdapat pasukan lain yang tidak diketahui jumlahnya. Al-Mahdi melihat bahwa siksa Allah sangat mengerikan dan bahwa janji Allah benar-benar telah datang dan tidak diakhirkan lagi. Kemudian Allah melempari mereka dengan lemparan yang dahsyat. Bumi, lautan, dan langit terbakar untuk mereka. Dan langit menurunkan hujan yang sangat buruk. Seluruh penduduk bumi mengutuk orang kafir dunia dan Allah mengizinkan lenyapnya seluruh orang kafir di perang Dajjal. Dan perangnya terjadi di negeri Syam dan kejahatan. Itu adalah sebagian cuplikan dari isi buku tentang nubuah tersebut. Manuskrip langka tersebut berasal dari abad ke-2 Hijriah, ditulis oleh salah seorang tabi'at tabi'in yang berasal dari Syam, wilayah Lebanon, Palestina. Manuskrip ini tersimpan di perpustakaan Turki di Istanbul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.